wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Olivia, kelas 12 TJKT 2, nomor absen 28, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Nogosari, dengan nomor induk siswa 1461, program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Tempat PKL saya yaitu ada di PT CYB Media Group cabang Nogosari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL saya. Puji dan syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan PKL ini selama kurun waktu 6 bulan dengan keadaan lancar. Tentu itu semua tidak lepas dari arahan, bantuan, dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu saya dalam melakukan kegiatan PKL ini. A few moments later. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan tempat PKL saya terlebih dahulu, yaitu PT CYB Media Group. PT CYB Media Group atau yang lebih dikenal dengan CYB Media adalah penyedia layanan internet atau ISP yang telah berizin resmi. PT CYB Media Group juga menyediakan layanan internet atau ISP melalui koneksi fiber optik dan juga wireless. PT CYB Media Group ini terletak di Randu Gede, RT 03 RW 02, Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Di PT CYB Media Group ada Bapak Andika Putra Prabowo selaku pemimpin sekaligus pemilik dari PT CYB Media Group cabang Nogosari. Selain itu, di PT CYB Media Group juga ada ketua lapang dan juga instruktur PKL, yaitu ada Kak Deo Eka Aprilana selaku ketua lapangan dan juga ada Kak Bagas Santoso selaku instruktur PKL. Kegiatan yang saya lakukan selama PKL di PT CYB Media Group sangatlah banyak. Contohnya pemasangan WiFi pada pelanggan, migrasi atau pergantian alat dari TP-Link ke ZTE, penyambungan kabel akibat tersambar truk, membersihkan server, berbelanja barang, mengecek redaman, mengecek router, apakah masih bisa digunakan atau tidak, dan lain-lain. Adapun kegiatan yang sering saya lakukan yaitu penyambungan kabel fiber optik yang saya angkat menjadi judul laporan PKL saya dan juga yang saya akan bahas pada video kali ini. Apa sih penyambungan kabel fiber optik? Penyambungan kabel fiber optik adalah penggabungan dua kabel serat optik secara permanen menggunakan teknik fusi. Peralatan yang dibutuhkan dalam penyambungan kabel fiber optik. Yang pertama ada splicer fusion, yang kedua ada kabel drop cord dan pad cord, yang ketiga ada cleaver, yang keempat ada tang serut dan tang potong, yang kelima ada selongsong, yang keenam ada tisu dan juga alkohol, yang ketujuh ada OPM dan juga OTDR. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah dan cara penyambungan kabel fiber optik. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Setelah itu ambil kabel pad cord lalu kupas kulit bagian luar menggunakan tang serut. Pisahkan lapisan pengaman yang berserat lalu potong menggunakan tang potong. Jika sudah, kupas lapisan berwarna putih pada kabel menggunakan tang serut. Bersihkan serat kaca menggunakan air alkohol, lalu lap dengan tisu jika ada. Setelah itu siapkan fusion splicer. Di sini saya menggunakan Global GL27S fusion splicer. Setelah itu potong serat kaca pada kabel fiber optik menggunakan cleaver. Di sini saya menggunakan cleaver
Fujitomo FM20. Jika sudah terpotong, masukkan kabel Petcore ke dalam Boulder Fusion Spacer. Jika sudah, ambil kabel dropcore lalu potong lapisan yang berkawat menggunakan tang potong. Potong pengaman pada kabel samping, seperti di video secara rapi. Jika sudah, kupas lapisan berwarna pada kabel dropcore menggunakan tang serut. Lalu semprot menggunakan alkohol untuk membersihkan sisa-sisa serat lapisan. Lap menggunakan tisu jika ada. Jika sudah, lakukan pemotongan serat kaca pada kabel dropcore menggunakan cleaver. Setelah serat kaca terpotong, ambil selongsong lalu masukkan ke kabel dropcore. Setelah itu masukkan kabel dropcore ke Boulder Fusion Spacer. Tunggu hingga penyambungan pada layar monitor selesai. Jika sudah, buka Boulder pada alat splicer fusion dan angkat kabel yang sudah tersambung dengan hati-hati. Dorong selongsong atau protection sleeve ke tengah, yaitu pada bagian serat kaca yang sudah tersambung. Jika sudah, masukkan ke alat pemanas pada mesin fusion spacer. Tunggu hingga lampu merah yang berada pada samping tombol reset mati. Jika lampu sudah mati, buka penutup pemanas, lalu angkat kabel dan semprotkan menggunakan alkohol supaya selongsong cepat dingin. Dan ya, penyambungan kabel fiber optik sudah selesai. Jangan lupa untuk mematikan alat splicer fusion. Sekian, terima kasih. Dari kegiatan penyambungan kabel fiber optik yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Mengikuti langkah-langkah penyambungan yang benar adalah kunci. 2. Penggunaan alat dan material yang sesuai dan berkualitas tinggi itu sangat-sangat penting. 3. Menjaga kebersihan kabel dan konektor adalah hal krusial